Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari di The Late Show bersama Auriga Nusantara. Kita diskusi banyak hal soal anti korupsi karena ini hari anti korupsi sedunia. Banyak kasus yang menarik, salah satunya ketika Kejaksaan Agung mengungkapkan data yang luar biasa tentang korupsi di desa yang melibatkan kepala desa, tentu pakai dana desa begitu ya. Di tahun 2023 saja ada sekitar 184 kasus yang melibatkan dana desa dan kepala desa. Tahun berikutnya meningkat 2024 sebanyak 275 kasus, hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lebih hebat tahun 2025 ini ada sekitar 489 kasus. Ini betul-betul peningkatan luar biasa ya. Meningkat kemampuan korupnya begitu ya. Dan ini sangat-sangat miris bagi kita. Harusnya dana desa diperuntukkan bagi rakyat desa, kesejahteraannya bertemu langsung dengan rakyat publik di desa, ternyata itu semua dikorup. Jangan-jangan ini berkaitan dengan kepentingan ya dalam kasus-kasus di tahun politik kepemiluan. Nah, bagaimana kita menghadapi tindakan koruptif di berbagai lini ini? Kita akan diskusikan dengan orang-orang yang serius di isu pemberantasan korupsi. Bersama saya Ferry Amsari, kita tonton dan saksikan acara kali ini. Bersama kita sudah hadir dua orang tamu ya. Kedua-duanya tidak asing bagi saya dan juga bagi para pegiat anti korupsi dan teman-teman yang menjadikan isu ini sebagai isu atau concern hidupnya. Pertama, mas-masan kita, ya, abang-abangan gitu, Mas Novel Baswedan. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, waras. Waras ya. Agak bahagia atau agak capek atau apa cerita hari ini Mas? Ya, terlepas dari apapun harus optimis, semangat. Optimis semangat. Ya. Hidup Jokowi ya. Kalau nggak gitu kita nanti jadi putus asa. Putus asa ya. Ya banyak hal lah ya yang membuat kita putus asa, tapi optimis harus dipelihara ya. Betul. Nah yang di sebelah Mas Novel ini juga adalah aktivis anti korupsi. Dulu bergiat di Indonesia Corruption Watch dan sekarang di Auriga Nusantara. Jadi nanti dia pasti akan ngobrol soal data-data korupsi lingkungan hidup tuh Mas. Sedang jadi concern juga dengan banyak teman-teman soal itu kan. Iya betul. Nah kemarin banyak hal yang menarik Mas. Salah satu yang menarik itu adalah ketika KPK memamerkan uang cash 300 miliar. Nah, masalahnya dipinjam dari bank gitu ya. BNI terdekat ya. Bank yang paling dekat dengan KPK dan jumlahnya cukup fantastis tapi banknya berharap tolong dikembalikan sore karena kan ada sistem yang bermasalah. Nah ini sejak kapan KPK suka mamer uang dengan pinjam dari bank ini Mas? Ya memang begini. Saya masuk di KPK itu 2007 awal. Dan kemudian saya bekerja di KPK. Saya senang di sana itu karena bekerja itu objektif, enggak suka pencitraan gitu apa adanya, tapi juga berani karena ketika ada persoalan-persoalan terkait dengan hasil OTT itu dibuka semua di awal sehingga proses pengungkapannya akan lebih mudah. Persoalannya adalah ketika sekarang ini saya lihat di berita ternyata KPK ikut-ikutan. Saya bilang ikut-ikutan karena ada yang lain duluan ya. Ya kejaksaan lah. Triliunan jadi, itu kan. Nah itu masalahnya. Jadi ketika uang itu dipamerkan dan uang itu minjam dari bank, ini tuh akal sehat kita terganggu gitu. Ini apa yang sedang dilakukan sebenarnya? Apa maksudnya? Karena tentu ini bukan bagian dari kepentingan agenda pemberantasan korupsi, kecuali agenda pencitraan. Saya melihat itu sangat nggak baik. Belum lagi kalau kita lihat mengambil uang dalam jumlah besar dari bank itu kan mengganggu sekali dari kegiatan perbankan. Dan itu pasti pesan dari beberapa hari sebelumnya, nggak mungkin langsung gitu. Dan itu ada biaya-biaya. Di antaranya
uang cash dikeluarkan dari bank dalam jumlah besar itu butuh pengawalan, butuh asuransi. Jadi itu ada biaya-biaya itu mesti. Dan itu ya seperti apapun biaya-biaya yang nggak perlu lah seharusnya. Jadi saya kok heran ya, mestinya KPK fokus saja dengan tindakan-tindakan untuk bisa memberantas korupsi yang efektif, untuk bisa menjadi teladan dalam integritas, untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya dalam memberantas korupsi yang apa adanya dan objektif, jujur dan profesional. Mesti kan begitu. Tapi ketika acara begini saya bingung, ini maksudnya apa? Saya seperti tidak mengenali KPK-nya lagi yang seperti dulu saya kenali. Ini yang saya prihatin gitu ya. Tapi kan apa ketika kejaksaan melakukan hal yang sama, KPK kan juga mungkin ya Mas berpikir kayaknya bagus juga kalau kemudian presiden juga menanggapi kerja-kerja KPK gitu ya. Siapa tahu kayak kejaksaan presiden datang kan, terus KPK pimpinannya kemudian diberikan nilai yang bagus kan, karena kan sekarang di bawah presiden itu Mas. Iya, Jadi iya, harapannya juga seperti, nah kecemburuan seperti ini tentu kata Mas Novel tadi tidak terlalu bermanfaat bagi KPK. iya. Tapi kan bisa juga ini tidak kinerja pimpinan KPK, kerja-kerja humas bisa jadi, atau memang itu bagian cara KPK dari dulu kali Mas. Ada nilai-nilai kehumasannya begitu. Tapi begini, kalau saya lihat ya, yang pertama enggak mungkin kegiatan ini pimpinan KPK nggak tahu. Pasti izin pimpinan KPK Pasti, ya. karena proses pinjam uang dalam jumlah besar diperbankan ini rasanya kalau sehari sebelumnya nggak mungkin ya, paling nggak 2 hari sebelumnya. Jadi saya pikir pasti ada proses yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dari dulu KPK itu tidak pernah memamerkan uang begitu, nggak pernah. Kecuali hasil OTT. Kalau Kecuali hasil hasil OTT, OTT. berapapun yang kita dapat di lapangan, itu yang kita buka di rilis ya. Ini menunjukkan bahwa ini loh uang yang kita tangkap di lapangan kemarin. Nah, Ya, ini jadi jelas gitu. konteksnya dapat ya. Konteksnya dapat, bukan uang yang kemudian sebenarnya ditransfer tapi kemudian cari-cari pinjaman gitu kan. Nah, ini yang nggak benar. Karena begini, saya tertarik dengan penanganan perkara besar terkait dengan perkara korupsi. Saya khawatir penanganan perkara besar yang dilakukan oleh baik itu kejaksaan belakangan ini kan banyak ya, ataupun KPK ataupun lembaga penegak hukum manapun termasuk Polri tentunya. Itu fokusnya adalah mestinya bagaimana aktor intelektualnya tersentuh sehingga penanganan perkaranya menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, bagaimana kerugian keuangan negara itu bisa dipulihkan. Iya, Fokusnya ke itu saja. Coba bayangkan kalau perkara besar terus diglorifikasi. Nah, jangan-jangan aktor intelektualnya nggak tersentuh. Iya. Jangan-jangan ada orang-orang pihak tertentu yang kemudian justru malah diperas, Iya. ada suap sehingga ada aktor intelektual yang nggak terungkap. Itu namanya korupsi dalam penanganan korupsi. Ini yang khawatir terjadi. Seharusnya kita fokusnya ke situ saja, bukan glorifikasi seolah-olah masyarakat jadi wah uangnya banyak. Bukan itu gitu. Itu yang menurut saya mengganggu ya. Tapi kalau mau saingannya dengan kejaksaan kurang banyak tuh duitnya. Iya. Nanggung juga Biasanya dia. berapa triliun kemarin? Berapa triliun itu kan ya. 13 triliun. 13. Tapi dia mungkin mikir kalau 13 triliunan minjam di bank dekat sana yang mana ya. Ki, Ya. gimana tuh KPK dengan aksi gimmick memamerkan uang ya? Ya, pertama menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Novel ya. Sebetulnya kan kalau kita baca lagi di Undang-Undang 30 tahun 2002, bagian menimbang itu kan udah jelas ya bahwa KPK itu dibentuk karena ketidakpercayaan negara gitu ya terhadap institusi penegak hukum yang ada, baik itu Wah, kejaksaan asik. maupun Ya. kepolisian gitu kan kira-kira. Nah, tapi yang terjadi justru sebaliknya belakangan waktu terakhir. Justru KPK kebanyakan mencontoh lembaga penegak hukum lain. Misalnya ya, udah Ferry ya, dari tahun 2019 zamannya Pak Firly pada saat itu ya, Firly Bahuri, itu kan baru tuh sistem yang dikembangkan oleh KPK adalah memamerkan tersangka pada saat konferensi pers, padahal sebelumnya enggak. Nah sekarang meniru kejaksaan lagi nih, memamerkan uang hasil sitaan gitu ya, untuk konferensi pers. Sebetulnya kan gimmick penegakan hukum itu nggak penting ya. Iya, Yang penting kan bagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Bang Novel gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kemudian hasil tindak pidana korupsi
itu bisa kembali ke kas negara. Berapa sih yang berhasil kembali ke kas negara? Tinggal ditontonkan aja ya. Persis. Uang sudah kami kembalikan, nih buktinya ke kas negara gitu Iya, ya. persis. Nah, sebetulnya kan teman-teman ICW setiap tahun itu rutin ya melihat berapa sih uang hasil tindak pidana korupsi yang dieksekusi gitu ya. Dan cek aja realisasinya di laporan keuangan pemerintah pusat gitu ya, LKPP. Nah, kalau dihitung misalnya lah, ambillah tahun 2023 gitu ya. Berdasarkan kajiannya teman-teman ICW, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi itu hampir 80-an triliun gitu kira-kira. Tapi yang berhasil kembali ke kas negara kalau dilihat di laporan keuangan pemerintah pusat itu 22 triliun. Nah, Kemana tuh? sisanya kemana? Nah, itulah yang kemudian perlu dijelaskan sebetulnya oleh aparat penegak hukum bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mereka lakukan itu berdampak kok. Berhasil memulihkan ke keadaan semula gitu. Ya. Gitu, Nah, sisa tadi itu nggak diketahui sampai sekarang kemana? diketahui. Wah. Itu Mungkin- dalam pandangan saya malah begini. Kalau seandainya 80 Iya. triliun itu nilai yang diputuskan begitu ya, Ya. dalam putusan. Terus yang kedua yang dieksekusi 22. Menurut saya agak mending itu. Saya malah berpikir jangan-jangan belakangan ini jauh lebih kurang dari itu. Iya, betul. Coba aja perhatikan. Coba aja perhatikan. Iya. Berapa nilai kerugian keuangan negara yang selama ini diungkap di publik ya. Terus kemudian uang banyak yang ditampilkan itu jangan-jangan kemudian justru malah menjadi jalan untuk menutupi bahwa fakta yang terjadi eksekusinya jauh di bawah itu. Jauh. Iya. Kalau tadi kan 25% lebih kan. Iya. Itu lumayan bagus menurut saya. Jangan-jangan banyak lagi yang nilainya lebih kurang dari itu. Karena begini, bicara kerugian keuangan negara dan bicara terkait dengan beban yang ditanggung oleh para terdakwa, itu menjadi hal yang berbeda. Itu sehingga eksekusi bisa dilakukan. Iya. Iya. Tapi contohnya, kalau kerugian keuangan negaranya contohnya mungkin 5 triliun. Tapi yang dibebankan kepada para terdakwa hanya contohnya 200 miliar begitu. Iya. Yang dieksekusikan ukurannya jadi yang 200 miliar ini saja. Iya. Ya kan? Makanya kita melihat dari menghitung proporsi tadi mesti benar tuh. Kita harus melihatnya dari nilai yang putusan. Iya. Kemana sisanya itu? Itu harus dipikirkan untuk Itu bagaimana Apa penjelasan Diki tadi itu nilainya berdasarkan putusan? Nilainya berdasarkan putusan. Oh. Jadi kalau penjelasan Mas Novel ini benar adanya dan ternyata faktanya sekarang jauh lebih berkurang, Saya yakin tuh. kita betul-betul sedang serius memberantas korupsi ya, Kalau kan- agar terus tumbuh lagi gitu ya. Mestinya kita cek. Karena begini, Ah, ada kesulitan juga para penegak hukum. Ada kalau nggak salah pasal 18 ya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa uang pengganti hanya sebesar yang dinikmati. oh, Nah, persoalannya adalah belakangan penentuan kerugian keuangan negara kan pakai social cost. Iya. Ketika social cost itu kemungkinan besar itu bukan biaya yang dinikmati. ya lebih besar dari itu ya. Kerugian keuangan negaranya bisa mungkin 100 triliun, yang dinikmati oleh pihak-pihak mungkin adanya hanya 200 miliar begitu. Dan kemudian yang berhasil dieksekusi, apakah berhasil semuanya? Iya, Saya nggak yakin juga tuh berhasil semuanya. Nah, dari situ kemudian ini menjadi pembelajaran begitu. Bagaimana proses penegakan hukum pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan dengan efektif dan bisa memulihkan betul kerugian keuangan negara, bukan hanya glorifikasi numpuk-numpuk uang di atas Numpuk-numpuk meja uang gitu. di atas meja, Nah, itu ini persoalan contoh. itu. Kita juga nggak tahu itu benar hitungannya dengan yang ditampilkan, kita tidak tahu sama sekali. Ya, Jadi ya. menarik juga poin ini untuk menjelaskan memang kita itu lebih banyak gimmick pemberantasan korupsinya dibandingkan upaya untuk memberantas korupsi sesungguhnya. Ya. Nah, saya juga terbayang nih uang sebanyak itu untuk kasus-kasus korupsi tertentu kan jauh lebih sadis ya, lebih besar ya. Ya. Ini perhitungan teman-teman Auriga misalnya terkait kerugian keuangan negara dalam hal pembabatan lahan hutan ya. Tambang kan cukup besar tuh Ki. Konsep kerugian korupsi semacam ini per tahunnya berapa sih? Iya, sebetulnya kalau dari Auriga sendiri belum ada ya perhitungan secara kalkulatif gitu ya. Berapa sih potensi kerugian keuangan negara ya dari
tindak pidana di sektor lingkungan gitu. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata sebetulnya sejak tahun 2020 kejaksaan itu kan sudah mulai ada tren tuh menangani perkara tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya fantastis gitu ya, dan beberapa di antaranya itu dari sektor lingkungan. Katakanlah misalnya kasus korupsi CPO minyak goreng gitu ya. Kemudian kasus korupsi PT Timah 300 triliun. Nah, balik lagi pertanyaannya, apakah kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah berdampak? Berdampak tuh dalam artian apakah kemudian lingkungan yang rusak itu bisa dipulihkan dari hasil Kerusakan. perampasan aset hasil tindak pidananya gitu. Katakanlah misalnya 300 triliun kerugian keuangan negara PT Timah gitu ya. Kalau tadi kata Bang Novel itu perhitungannya berdasarkan social cost of corruption gitu, atau kerugian ekologis yang belum tentu beberapa terdakwa itu menikmati secara langsung. Nah, pertanyaannya, ya untuk apa kejaksaan menghitung sampai 300 triliun itu kalau misalnya mereka nggak bisa buktikan untuk dibebankan kepada terdakwa? Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dieksekusi gitu ya, itu dipulihkan secara langsung ke lingkungan? Kan belum tentu gitu ya, karena kan hasil eksekusi kerugian keuangan negara itu pasti masuk ke PNBP gitu ya, gitu kan. Nah, PNBP itu nanti yang akan diputar melalui APBN. Belum tentu. Misalnya berapa? Katakanlah 300 triliun tapi yang berhasil dieksekusi katakanlah ya 20-an triliun gitu ya. Apakah 20 triliun itu nantinya bisa dialokasi untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat dari hasil tindak pidana korupsi itu? Jadi angka dibesar-besarkan tapi juga tidak ada kembali ke negara. Persis. Jadi dampaknya bahkan juga tidak dikaitkan dengan kerugian Iya. yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Tapi gini Suka- Pak, sebelum, ya gimana, sebelum lanjut tema yang lain ya. Tapi saya begini. Saya pada pandangan saya tentang social cost ini bagus gitu. Jadi bukan kita hanya memandang dibesar-besarkan, tapi memang idealnya menghitung tuh begitu gitu. Oke. Contohnya begini. Saya menggunakan analogi yang sederhana. Kalau seandainya kita punya mobil, spionnya dicuri dengan cara dipatahkan, diambil. Dijual itu paling spionnya harga 100.000, 200.000 oleh pencurinya karena rusak kondisinya. Tapi begitu dapat dipasang kembali apa bisa? Iya, iya, iya. Kalau diganti nilai kerugiannya apa segitu? Itu menjadi ya. Dan contoh lain begini. Selama ini kalau ada kasus illegal logging, satu pohon ditebang itu hanya nilai kerugiannya sebesar, kalau dibikin papan atau dibikin kayu kaso atau kayu apa itu berapa harganya. Iya, iya, iya. Cuman itu saja, padahal nilai kerugiannya banyak dari situ. Nah, ini yang menurut saya pola penghitungan itu sudah benar menurut saya. Cuman bagaimana kemudian mengimplementasi agar bisa dibebankan kepada orang-orang yang berbuat. Karena faktanya kerugian itu real terjadi. Saya lupa siapa yang kawan yang pernah bicara itu bahwa mengatakan begini. Sebenarnya selama ini korupsi itu kerugian itu kemudian negara dan masyarakat itu yang mensubsidi pelaku kejahatan. Iya, iya, iya. Subsidi gitu. Iya, iya. Contohnya gini, kalau dibilang kasus PT Timah tadi kerugian ekologi segala macam banyak kan dibilang. Kalau kita lihat bahwa dampak dari kerugian itu siapa sih yang nanggung? Masyarakat. Bisa jadi terkait dengan kegiatan sehari-hari itu ada kos yang dikeluarkan gara-gara kerugian itu. Karena sakit lah, karena apalah, dan banyak lagi. Dan negara juga mengganti itu dalam beberapa kegiatan, contohnya dalam konteks kesehatan, kan ada BPJS, ada apa segala macam. Jadi sebetulnya dampak itu real dan terjadi. Belum lagi ketika ada kerusakan alam akibat dari tindakan itu. Maka pertanyaannya, apakah kerusakan alam itu akan dibiarkan terus? Terlepas dibiarkan apa tidak dibiarkan, negara tuh punya kewajiban memperbaiki. Nah, kewajiban itu sudah merupakan kos tuh. Mau dikerjakan sekarang ataupun nanti, itu sudah merupakan beban buat negara untuk membayar. Jadi sekarang ini harus dipikirkan adalah bagaimana nilai kerugian yang real tadi bisa dibawa benar-benar ke pengadilan. Kejaksaan Agung itu bagus dalam hal ini, tapi jangan terus cuman kemudian dijawab dengan gimmick naruh uang di atas meja gitu. Ya, tapi untuk apa uang itu nantinya? Bagaimana caranya kerugian itu dibebankan kepada orang-orang yang berbuat? Yang pertama, agar kerugian itu terpulihkan. Yang kedua, agar deterrent efek. Yang lain jangan berbuat. Lu berbuat tuh ngerusaknya segini parah loh gitu kurang lebih. Jadi Mas Novel, salah satu gagasan yang saya tangkap dari poin Mas Novel adalah ini uang
dampak sosial cost-nya besar. Ya. Taruhlah kasus yang disampaikan oleh Diki itu merusak lingkungan. Ya. Uang itu kemudian disita oleh negara, uang itu juga harus kembali kepada perbaikan lingkungan itu. Itu Mas, itu memungkinkan atau gimana sih polanya biasanya, Mas, kalau itu dilakukan? Gini, yang disampaikan sama Uda Ferry itu ideal. Oh. Tapi kita jangan sampai level itu dulu deh. Kita baru-baru level ini dulu. Levelnya adalah uangnya dibebankan dulu. Oke. Dibebankan juga belum. Ini bagaimana uangnya mau digunakan. Iya. Iya. Jadi kalau kita bicara contohnya tadi 300 triliun PT Timah. Real kita lihat gitu ya. Yang diputus dalam pengadilan untuk uang pengganti berapa banyak sih? Iya. Saya belum ngitung tuh. Tapi saya kok ragu mungkin 10 triliun nggak nyampe barangkali ya. Jadi kalau mau dibilang uang itu digunakan, kita belum sampai ke situ pun sudah problem tuh. Iya. Memang idealnya yang udah Ferry tadi bilang setelah nanti itu selesai, baru kita bicara tuh. Pokoknya- Bagaimana kewajiban dilaksanakan untuk perbaikan. Ya pemberantasan korupsi itu jangan sampai ke Antartika dulu lah. Antar kita aja dulu dibenahi. Iya. Ya itu menarik hal paling mendasar saja belum sampai kita. Ya. Apalagi yang paling ideal dalam Iya, pemberantasan karena kan bisa korupsi. jadi ya udah Ferry ya, hasil tindak pidana korupsi gitu ya yang dikembalikan ke kas negara yang nanti diputar ke APBN gitu ya, dibuat untuk bayar utang bus misalnya, MBG gitu misalnya, kan bisa juga. Tapi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tindak pidana korupsi itu nggak jadi perhatian penuh gitu. Hitungannya yang benar dulu lah ya. Iya. Karena kan Pak Prabowo pernah bilang kan, Apa tuh? utang WUS nanti bisa aja dibayar menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi gitu katanya. Termasuk yang kasus-kasus ini ya lingkungan ya. Ya, di mana-mana orang tuh sayangnya sama mantan, bro. iya. Tapi berarti ini juga bisa menjelaskan dampak sosial korupsi ASDP itu ya. Kan terkesan besar sekali ya dibandingkan. Itu masuk akal nggak perhitungan yang dilakukan KPK soal korupsi Bu Ira ini, Mas? Jadi begini, memang MK dan MA dalam peraturannya tentunya itu sudah memberikan ruang agar KPK boleh melakukan penghitungan. Oke. Melihat ruang itu tentunya kita mengapresiasi ya. Cuman memang dalam kasus ini saya juga sering mendapatkan ini ya sharing ya dan mengajak diskusi beberapa pihak. Dalam konteks ini saya melihatnya begini. Yang pertama, nilai kerugian yang ditentukan itu tentu menjadi ruang untuk dibahas dan diperdebatkan di persidangan. Tentunya itulah yang menjadi penentu sebenarnya berapa nilai kerugiannya itu real apa enggak, benar apa tidak dan seterusnya. Yang kedua, saya belakangan ini kemudian agak khawatir gitu. Karena penggunaan pasal 2 dan pasal 3 ini bisa menjadi digunakan dengan cara yang tidak tepat gitu. Ketika tidak tepat, dampaknya bisa menjadi kriminalisasi kepada orang tertentu. Baik disengaja maupun tidak sengaja. Ada yang tidak disengaja ini, Mas. Ya, alam ya. Itu kan kita berpikir dalam perspektif umum dulu ini. Oke. Tapi saya yakin ada lah. Asik. Masih ada rasa sayang ke KPK itu masih ada. Oke. Enggak lah, saya harus berpikir objektif ya. Terus yang kedua begini, kalau kita lihat dalam pidana tentunya dalam pandangan saya, pidana itu kan ketika bicara mens rea dalam pidana umum kalau kita lihat ada tindakan fisik, actus reus gitu ya. Kalau dalam pasal 2 pasal 3 itu kan deliknya administratif tuh. Iya. Sehingga ketika bicara bagaimana bisa dipidana, itu harus adanya mens rea itu penting sekali. Dalam pandangan saya sederhana aja, kalau kita mau melihat mens rea, lihat ada nggak motif dia terima uang. Ya, Sehingga kickbacknya nggak ada ya. ya. Yang kedua, ada nggak persekongkolan atau kong kali kong dia dalam melakukan itu? Iya. Dalam melakukan perbuatan kesalahan atau melawan hukum. Kalau ada itu jelas korupsi. Tapi kalau itu nggak ada, saya khawatir jangan-jangan pelanggaran administratif tuh. Tapi yang mana faktanya saya nggak ngikuti secara detail. Oke. Jadi menarik tuh soal hitung-hitungan berkembang. Tadi Diki juga bilang bahwa sebenarnya hitungan seluruh paket kerusakan lingkungan belum ada karena memang juga sulit ngitungnya kan, kasusnya bagaimana. Cuman saya mau tanya di dalam konteks pamer-pamer gimmick tadi gitu Ki, masih ada harapan nggak? Kalau ditanya Mas Novel kan Mas Novel selalu bilang optimis terus. Ya. Nah kita mulai dengan ada nggak pesimis kita melihat situasi ini Ki? Ini dalam tataran yang ideal menurut
Saya ya udah Ya, ya, Roni. ya. Udah Ferry ya. Ya. Sebetulnya ini kan sekaligus ini ya refleksi karena sekarang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Iya. sedunia. Sebetulnya masyarakat ya tentu berharap KPK itu kembali lagi seperti sedia kala gitu. Sebelum adanya revisi Undang-Undang tahun 2019 kemarin. Artinya saya sih berharap bahwa KPK itu harus jadi garda terdepan dalam konteks pemberantasan korupsi yang dia harus di luar daripada kuasa eksekutif gitu ya. Tentu tataran idealnya seperti itu. Cuman apakah itu mungkin atau tidak? Cuman Prabowo dan Tuhan yang tahu. Ya, iya, 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 Gitu iya. ya. Ini, ya, kalau optimis kan Mas, gambaran teman-teman gampangnya adalah kalau kita optimis pemberantasan korupsi, kembalikan KPK kami seperti dulu. Ini pakai kata kami nih. Iya. Karena pasti KPK itu bukan milik mereka kan, kita yang punya ini. Ya. Persis. Kami semua yang punya KPK dan kembalikan KPK kami. Gampangnya Mas, tinggal perpu ya. Ya, betul. Tinggal kembalikan orang-orang yang hilang gitu lah. Kalau ahlinya udah bilang begitu saya setuju. Saya juga setuju. Ahlinya yang bilang udah. Nah, itu setuju. untuk optimis. Mas Ya, Novel kan kalau saya dengar kan orangnya positif ya. Ya. Optimis. Harus gitu. Kalau saya tuh harus ada apa sih yang membuat kita optimis? Ya. Nah, kenapa Mas Novel masih berharap dengan pemberantasan korupsi sementara Perpu belum keluar gitu. Dari zaman presiden sebelumnya itu. Ya. Karena begini udah Ferry, kita mau pesimis sekalipun mereka tetap berbuat korupsi orang-orang itu, ya kan? Jadi kalau kita nggak optimis untuk kemudian mau berbuat, kita pada dasarnya akan rugi. Karena apa? Korupsi kan karena kepentingan, jadi dampaknya ke kepentingan kita sendiri sebagai masyarakat. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal penting, sehingga alangkah baiknya kita memilih optimis. Karena dengan optimis itu kita sedang memberikan pesan kepada orang yang masih ingin berbuat korupsi dan bercita-cita barangkali. Yang belum jabat kan bercita-cita jadi kan untuk berbuat korupsi. Kita mau beri pesan ke mereka bahwa kalian tidak akan nyaman untuk berbuat korupsi karena kita akan selalu mengkritisi, menteriaki dan melakukan apapun yang kita bisa untuk mendorong agar mereka diberhentikan dari tindakan-tindakan itu. Tapi kalau bicara terkait dengan KPK, memang beberapa waktu yang lalu saya hubungin pimpinan KPK. Saya sampaikan bahwa tentunya saya berharap KPK ini ke depan menjadi lebih kuat. Saya sangat berharap KPK menjadi harapan buat masyarakat Indonesia untuk bisa terjadinya pemberantasan korupsi yang benar, yang objektif, yang profesional, yang mandiri, yang nggak dituntun oleh kekuatan politik manapun untuk melakukan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi kalau saya melihat hal itu tentunya saya berharap KPK ini menjadi lebih kuat dan harus bisa menjadi teladan integritas. Dan tentunya tidak boleh menjadi orang-orang yang melanggar hukum. Oh ya. Nah, setelah saya bicara begitu, saya kirimkanlah rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, Pak Ferry. Karena tahun 2021 saya ingat itu terjadi penyingkiran dari orang-orang yang bekerja baik di KPK, termasuk saya. 57 plus 57 plus 1. plus 1. Ya, jadi orang yang baru pulang sekolah langsung. ya yang pulang sekolah itu jadi ngapain plus jadi, ya. Jadi tindakan itu menurut saya memang tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang kepentingannya ada pesan khusus dari orang-orang tertentu yang terganggu dengan upaya pemberantasan korupsi yang benar. Yang persoalannya adalah rekomendasi Ombudsman itu kan berlakunya final dan wajib dilaksanakan. Komnas HAM juga memberikan rekomendasi yang tentunya di situ ada beberapa poin dan memberikan rekomendasi ini kepada Presiden waktu itu Pak Jokowi tentunya. Dan pimpinan KPK yang diberikan rekomendasi dan Presiden saat itu diberikan rekomendasi, tidak ada yang melaksanakan. Padahal rekomendasinya jelas dan terang bahwa tindakan TWK itu manipulatif, rekayasa, melanggar hukum, dan melanggar kaedah-kaedah integritas. Terus kalau kemudian pimpinan sekarang barangkali mengatakan bahwa itu kan pimpinan yang kemarin, nah, rekomendasi itu belum dicabut, masih berlaku, gitu kan? Iya. Artinya apa? Kalau pimpinan sekarang kemudian tetap abai, maka mereka juga sebetulnya berbuat sama dengan pimpinan sebelumnya, membangkang atau mengabaikan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan. Termasuk dalam hal ini Pak Presiden. Pak Presiden juga karena Pak Jokowi tidak melaksanakan, maka itu beban tetap menjadi tanggung jawab Pak Presiden sekarang dalam hal ini Pak Prabowo.
Maka saya memandang begini, kalau kemudian hal seperti ini saja tidak diindahkan, diabaikan, maka bagaimana kita mau mengatakan bahwa pimpinan KPK adalah orang-orang yang bisa menjadi teladan integritas? Iya, iya. Ini menjadi persoalan menurut saya. Jadi janganlah kemudian mentaati orang yang justru menjadi tersangka perkara korupsi dalam hal ini Firly Bahuri. Asik. Jadi ikuti saja aturan hukum, kan? Ayo kita sama-sama kuatkan KPK. Ayo kita memberantas korupsi dengan benar. Itu semua akan terjadi kalau kita merasa memiliki negeri ini. Kalau tidak peduli dengan negeri ini, ya sudah, mau korupsi terserah, mau apa terserah. Jadi itu menurut saya, udah Ferry. Iya kan, berarti Mas Novel belum dengar lagu Iwan Fals ya? Oh iya iya. Yang benar itu disingkirkan, yang salah dipertahankan. Waduh. Asik. Benar. Nah, ya tapi kan memang ada tensi ya, presiden sangat menentukan. Ya. Presiden Jokowi di era beliau penyingkiran 57 plus itu, undang-undang KPK dirusak dengan di era Presiden Joko Widodo, Pak Firly di era Pak Presiden Joko Widodo, gitu ya. Lalu kemudian status ASN pegawai KPK di era Pak Joko Widodo, dan jangan lupa pimpinan sekarang termasuk pilihan Pak Joko Widodo kan. Oh. Iya. Jadi bagi saya sih sederhana Mas, cara menilai Presiden Prabowo serius dalam pemberantasan korupsi, seluruh elemen yang dirusak oleh Pak Presiden Jokowi diperbaiki sekarang. Balikan Itu ke keadaan sederhananya. semula ya. Semula Iya, gitu ya. iya. Nah itu harapannya, tapi kayaknya nggak terlihat deh ya. Itu ya. Nah oke lah, kita bicara hal yang lain nih, karena nih Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya. Ada beberapa banyak hal yang mungkin kita bisa lihat positif. KPK sekarang pun di beberapa tindakan kita nilai positif dan kita puji. Ini ada harapan sedikit nih. Soal apa itu udah? Kemarin Kak ada wakil menteri yang ditangkap. Oh ya. iya. Adalah sedikit kan dipuji lah ketika itu. Tiba-tiba keluar gimmick ini lagi kan. Ini yang membuat nilainya naik sedikit, hancurnya agak banyak ke bawah kan gitu ya. Iya. Nah, untuk bicara berbagai hal yang positif misalnya, apa sih yang harus dilakukan publik? Kita tidak bicara KPK, tidak bicara kejaksaan, tidak bicara kepolisian, peradilan ya. Tapi bicara publik di Hari Anti Korupsi ini kita mau ngapain gitu ya. Taruhlah ke Diki dulu nih. Iya. Soal lingkungan, supaya tidak dikorupsi lingkungan. Kita mau ngapain? Kan tidak hanya sekedar saran tanam pohon di rumah, tapi harus melakukan sesuatu ya. Apa ya kira-kira di Hari Anti Korupsi ini gambaran kita mau lakukan ini gitu. Berat juga ya. Ini kan sebetulnya kerjaan pemerintah tapi dibebankan kepada masyarakat gitu ya, khususnya. Iya, benar. Ya nggak usah nangkap koruptornya Ki, Iya, tapi iya. apa sih cerminan yang mau Apa yang bisa dilakukan oleh orang muda sebetulnya kan kita ngelihat situasi dan kondisi saat ini ya. Kita kan sekarang sedang dalam tahap, kalau kata Sekjen PBB tuh sekarang kita dalam kondisi global boiling. Karena krisis iklim gitu ya. pemanasan ya. Persis. Global boiling. Jadi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang muda gitu ya. Ya melakukan upaya untuk menekan percepatan krisis iklim tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga lingkungan gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks pengambilan kebijakan kan sebetulnya kita punya hak begitu ya. Kita punya hak dan juga kewajiban juga untuk memberikan peringatan kepada pemerintah gitu ya. Kalau misalnya mereka melakukan sesuatu, mengeluarkan kebijakan yang justru mempercepat proses krisis iklim tadi, ya kita perlu ingatkan itu, dan pemerintah seharusnya punya kewajiban untuk mendengarkan itu, karena kan pasal 33 itu udah jelas ya, pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dikuasai oleh negara itu jangan diartikan bahwa penguasaannya itu semuanya di negara, tapi tanggung jawab untuk mengelola itu seharusnya di negara dengan secara baik gitu ya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Ya kalau soal peran itu kan ya taruhlah kita melakukan penghijauan, terlibat lah ya di dalam mencegah iklim semakin dikorup oleh berbagai kepentingan. Ya, saya lihat
kalau rumah pengusaha tambang ya, pengusaha ini hijau-hijau loh Ki. Mereka ikut terlibat apa ya, nanam pohon ya. berpartisipasi melindungi lingkungan. Iya, iya. Prinsipnya bagi kita itu kan sebenarnya tidak sekedar tampakan ya, gimmick-gimmick tadi ya. Eh, ada sesuatu hal yang kemudian lebih dari itu. Saya lihat kemarin anak-anak muda kayak Pandawara gitu ya, bersihin sampah, bersihin ini, itu kan sebuah tindakan clear ya, nyata ya. Ya, ya. Nah, anak-anak muda sekarang kayaknya yang menarik dari mereka kesadaran lingkungannya cukup tinggi ya. Karena Ya. ada muncul kayak itu ya, Gerakan-gerakan Pandawara dan gerakan-gerakan itu. Selain itu, apalagi itu terkhusus untuk pelajar ya di Hari Anti Korupsi ini, apa sih supaya tidak korup tapi melindungi lingkungan, kira-kira apa sih yang asik Supaya tidak dilakukan? korup ya tentu kalau misalnya dalam konteks pelajar, ya tentu mereka ini ya menanamkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Novel gitu ya, integritas sedari muda gitu. Integritas itu kan sebetulnya sesuatu yang kalau kata Tan Malaka suatu kemewahan yang dimiliki oleh para pemuda gitu ya. Nah itulah yang kemudian harus ditanamkan karena kan kita generasi penerus bangsa gitu ya. Kalau misalnya integritas tadi nggak ditanamkan sejak awal, lalu di kemudian hari dia misalnya jadi pemangku kebijakan gitu ya, ya bisa jadi mengulang tradisi-tradisi birokrasi yang sudah ada gitu. Soal karena kan gini, korelasi antara korupsi dan juga lingkungan itu kan erat kaitannya ya. Misalnya apa? Misalnya suap untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dan lain seterusnya. Padahal udah jelas tuh bahwa setiap usaha pertambangan itu harus ada misalnya analisis mengenai dampak lingkungannya. Tapi kalau itu dilakukan secara koruptif gitu ya, ya kerusakan lingkungan akan semakin besar gitu. Makanya apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang muda gitu ya, dari kecil, dari awal gitu, menanamkan integritas dan kejujuran itu penting sih. Anak-anak muda ini kan Mas Novel banyak kreatif ya. Kemarin di Agustus ada muncul topi jerami gitu ya, One Piece gitu ya, yang kemudian membantu publik aware lah dengan situasi yang ada. Nah, kesadaran ini kan nggak muncul begitu saja, Ya. muncul dengan berbagai cara. Nah, Mas Novel kan, kalau saya lihat ya, ini kan saya nggak tahu aslinya gimana ya, kan ayah yang cukup asik lah sama anak-anaknya. Ini cara menanamkan kepedulian lingkungan, anti korupsi itu gimana ya? Kan kita nggak tahu ya Ki, jangan-jangan di rumah dimarah-marahin anaknya. Pokoknya nanti di depan teman Abi harus patuh ya. Kan gimmick KPK juga. Gimana sih Mas cara membina anak jadi apa ya? Kayak cara mereka juga santun gitu ya. Dan gimana supaya mereka bisa dibina seperti itu gimana? Ya kayak udah Ferry gitu ya. Enggak, kalau saya agak susah orang. Lingkungan. Saya cemburu sama orang, Aduh. tapi begitu menerapkan ke anak sendiri jadi susah. Begini udah Ferry. Ini dalam pandangan saya ya. Memang tadi saya mau bicara dulu sebelum menjawab poin itu, saya menceritakan dulu bagaimana integritas yang kita selalu katakan kepada para pejabat yang harusnya memiliki integritas. Tapi sebetulnya integritas ini kebutuhan kita. Iya. Kita ini butuh berintegritas. Kalau kita nggak berintegritas, maka kita akan sulit untuk bisa bersosialisasi di lingkungan sosial contohnya. Kalau kita nggak berintegritas, kita tidak akan kompetitif. Kenapa? Orang cenderung cari enaknya sendiri, dan dia tidak akan meningkatkan kemampuan dengan dengan sungguh-sungguh, cukup mencari shortcut lah gitu ya. Nepotisme lah ya. Iya, dengan cara-cara yang tertentu. Ada paman, ada apa Ya. ya, itu yang kan Jadi bisa. integritas itu kebutuhan buat semua orang. Iya. Sama dengan ketika tadi tentunya dengan keluarga, dengan anak-anak, dan saya pun sering jadi narasumber di anak-anak sekolah ya. Contohnya ada beberapa yang anak sekolah, ada beberapa yang di mahasiswa. Saya selalu mengatakan bahwa bagaimana kita ini selalu memahami bahwa integritas kebutuhan yang pertama. Yang kedua, integritas itu tidak mungkin berdiri sendiri. Integritas itu tidak bisa berdiri sendiri. Integritas itu mestinya harus dikaitkan juga dengan kompetensi. Iya.
Kalau orang berintegritas saja tapi tidak kompeten, bagaimana bisa pintar seperti Uda Ferry gitu kan, jadi ahli kan begitu. Jadi Woi. ini yang mesti harus Mbaknya dikuatkan. ke kiri rupanya. Dahsyat. Terus Jadi selain dari orang berintegritas, orang kompeten, ternyata nggak cukup berintegritas dan kompeten saja. Kenapa? Berapa banyak orang di luaran sana yang cukup dikenal jujur, dikenal pintar, tapi dia tidak bisa terlalu bermanfaat, manfaatnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena dia nggak peduli. Orang yang punya kepedulian itu akan punya kesempatan untuk punya kemampuan untuk memotret permasalahan. Ketika tahu permasalahan dengan ilmu yang dimiliki bisa problem solving tuh, bisa solve kan. Ya. Nah, ini yang mesti harus dilakukan sehingga orang itu akan kreatif, bisa berbuat segala macam. Nah, ini yang penting. Terkait dengan tadi kepedulian. Kepedulian ini kita melihat permasalahan di lingkungan kita. Baik permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan praktek-praktek korupsi, permasalahan lingkungan dan banyak lagi. Kalau kita semua mau peduli tadi, pada dasarnya kita sedang membangun diri kita sendiri. Nah, dengan begitu kemanfaatannya juga semoga bisa bermanfaat untuk publik itu masyarakat luas. Karena begini, kita sadarlah kalau seumpama diri kita ini menjaga integritas dengan sungguh-sungguh, kompeten, terus kita mampu melihat permasalahan. Ketika kita mencarikan solusi atas permasalahan itu belum tentu benar kan. Bisa jadi kadang-kala salah solusi-solusi yang kita pikirkan. Tapi itulah namanya pembelajaran. Jadi segala sesuatu kalau kita lakukan dengan terus-menerus itu menjadi bekal, menjadi kekuatan kita sendiri. Di satu sisi kita sedang membangun diri kita, di sisi lain semoga bisa bermanfaat Ya. kepada pihak lain ataupun lingkungan. Dan inilah apabila dilakukan oleh semakin banyak orang di Indonesia ini, maka dampaknya akan sangat besar sekali. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Tentunya dengan begitu termasuk masalah-masalah lingkungan dan juga termasuk dengan perilaku-perilaku dan karakter pribadi. Dengan begitu semoga kalau ini semakin banyak dilakukan oleh banyak pihak, maka semoga praktek-praktek korupsi semakin ditekan. Semakin orang sadar bahwa praktek korupsi itu perbuatan yang memalukan, buruk dan menghina diri sendiri. Tidak pernah orang bisa bahagia dengan praktek korupsi. Jadi saya pikir kalau itu semakin banyak dilakukan, maka dampaknya akan sangat baik sekali. ya saya dengar itu ada satu hadis, saya lupa hadis atau Al-Qur'an ya. Siapa orang yang terbaik yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, Kayaknya sebagai manusia yang bermanfaat buat buat orang banyak. orang banyak. Salah satunya tentu Firly lah ya, bermanfaat. Karena kalau nggak ada Firly kita nggak bicarakan bagaimana pemberantasan korupsi yang baik, bagaimana soalnya harus negara bertindak kepada KPK, jangan pilih Firly lagi, kan ada manfaatnya Firly itu. Itu contoh buruk maksudnya. Tapi 2 tahun nggak ditahan ya. Itu Ya, 2 tahun pertanyaannya, nggak ditahan pula. pertanyaan di mana Pak Firly sekarang? Biasanya udah Ferry yang lebih tahu. Iya. Enggak, kalau dilihat di beberapa video, Ya, ya. beliau sedang ini dulu kalau di kampung saya itu ada tepung ketan gitu ya. Nah, beliau sedang ini ada Numbuk video gitu ya. numbuk sesuatu. Itu Lagi gimmick santai gitu. ya. Itu gimmick. Tapi saya pastikan tuh di Palembang itu sih. Kalau nggak ada tempat lain kalau yang begitu ya adonan kuenya. Tapi nggak ketemu ya. Terlepas dari tadi yang video tadi, memang kita tentunya nggak boleh memaklumi setiap praktek korupsi yang dilakukan, praktek pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan sekedarnya saja. Ini persoalan menurut saya, termasuk kasusnya Firly Bahuri ini. Ketika kemudian nggak diusut tuntas, ini permasalahan dan harus diselesaikan karena ini adalah contoh yang tidak yang contoh buruk lah gitu ya. Praktek pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan seperti tidak sungguh-sungguh lah gitu kurang lebih. Tapi kan kalau kita mau jujur berkata, ketika era Pak Firly itu adalah era kepemimpinan terburuk ya. Ya. Kalau versi saya enggak tahu yang lain ya. Karena banyak kekacauan timbul, banyak kemudian keajaiban timbul ya. Tapi kan kalau kita mau berpikir ya, kita jadi sadar kalau kita berbuat buruk itu suatu waktu kita ya akan dikejar-kejar, tidak akan. Saya nggak yakin Pak Firly nyaman tuh. Ya. Cuman Mas Novel belum jawab pertanyaan saya, di mana beliau sekarang gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin kita harus pikir karena Diki dan teman-teman kan terus bergerak nih, Mas.
Saya tidak tahu apakah sekarang concern KPK sudah tidak lagi di GNPSDA karena di era Pak Firly juga itu lenyap tuh Iya, iya. di lingkungan. Mas Novel termasuk yang concern saya Ya, saya apa pernah ya ikut di situ. kasus-kasus itu ya. Ya, ya. Nah, nasib pemberantasan korupsi kita di lingkungan saat ini akan seperti apa? Nah, kalau boleh diskalakan dari angka 1 sampai 10. Ini Mas siapa? Novel beri skala itu dari era Pak Firly dan era pimpinan KPK sekarang. Angkanya berapa? Dua kali nih menilainya. Angka ya. Era Pak Firly dulu. Oke. 1 sampai 10. Jangan pelit-pelit ya, Mas. Kalau saya dikasih nilai jelek ke mahasiswa, Mas Novel nanti bilang killer nih dosen. Saya berupaya untuk sebaik mungkin. Tapi rasanya angka 2 itu sudah cukup Udah kasihan tuh ya. kasihan ya. Karena Harusnya minus. harusnya minus. Karena kita lihat pimpinan KPK di masa Firly yang kemudian terlibat praktek koruptif itu beberapa. Iya. Yang menjadi tersangka memang 1. Iya, Tapi iya. kalau diusut betul lebih dari 1 seharusnya. Lebih ya. Masa rutan KPK yang berbuat pungli rame-rame Iya. baru masa Firly. Itu tidak pernah terjadi kan? Ya. Dan dugaan gratifikasi oleh pimpinan KPK juga ada waktu itu, tapi nggak diusut. Jadi banyak sekali. Kalau kemudian dikaitkan dengan penanganan kasus lingkungan, ya kurang lebih hampir sama juga. Karena begini, kalau kita lihat praktek korupsi terbesar itu di sektor lingkungan, sumber daya alam. Itu Karena penyakitnya uangnya ya. besar, iya. Dan biasanya melibatkan oligarki-oligarki besar lah, gitu ya. Nah, ini yang kemudian sangat dipahami bahwa ternyata Firly lebih condong ke arah sana lah kurang lebih. Kalau dilihat dari sekarang, Nah, ini asik nih. sekarang ini kan belum kelihatan ini baru setahun dia Tahun berbuat. inilah apa namanya nilai antar waktu lah. Nilai antar waktu ya. Kalau antar waktu nggak mungkin tinggi kan. Ya kalau saya lihat angka 5 kebanyakan 4 aja lah. 4 ya. 4 ya. Oh, Jadi saya pikir- merah. Kalau di rapor merah hitam merah betul. sekali. Karena begini, semestinya ketika 1 tahun menjabat itu kan bisa melakukan hal-hal yang bisa kelihatan. Contohnya sekarang ini Pak Presiden sedang fokus untuk mendorong perbaikan atau pembenahan di sektor perkebunan dan pertambangan contohnya, Ya. dan penerimaan negara lainnya. Sawit terutama ya. Ya, sawit. Ya, kalau kita lihat GNPSDA itu arahnya ke sana. Kenapa GNPSDA nggak dimunculkan kembali? Seandainya pun GNPSDA tidak bisa masuk ke sektor penindakan seandainya, pilihannya itu karena terlalu berat seandainya ya. Lawannya terlalu Lawannya besar. terlalu besar, nanti KPK-nya justru malah diganggu lagi. Ya, saya pikir itu pemikiran yang berlebihan. Tapi oke lah kita pahami. Bisa kok masuk di sektor pencegahan, perbaikan tata kelola. Nah, ketika masuk seperti itu kita lihat bahwa sekarang ini ada Satgas untuk PKH kan, terkait dengan masalah sawit dan tambang. Kita lihat persoalan-persoalan yang belum selesai dari tindakan-tindakan itu kan mestinya bisa dilakukan oleh GNPSDA. Iya. Dan itu bisa sangat kuat, sangat bagus sekali perbaikannya. Tapi itu sepertinya nggak dilakukan. Nah, ketika itu nggak diambil, saya mau ngasih angka 5 kebanyakan jadinya. Saya diskon 1 loh jadi 4. Tenang sih, 5 sih tetap masih belum lulus. Ya itu 2 dan 5. Nah, Diki sekarang. 2 dan Firly 4. dulu ya. 2 dan 4. Sorry Mas. Ini saya naikin sendiri nih. Saya udah Korup diskon juga. 1 kok. Korup juga saya. Era 2 dan Firly. 4. Era Firly dulu. Era Firly dulu 8 kali. Us. Per 100. Berarti Yang saya ada Baswedan ketinggian, ini ya? loh. Yang Baswedan Saya ada ini loh. ketinggian berarti 8 dari 100 kejam sekali ya. Dari 100 karena tadi ya disampaikan oleh Bang Novel begitu ya. Selain daripada kuantitas penindakan yang buruk, kualitas penindakannya juga buruk gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan era sebelumnya Pak Agus Raharjo gitu ya. Nah, dalam konteks lingkungan misalnya bisa dihitung jari kok berapa sih dalam waktu 5 tahun ya Pak Novel ya. Ya. Eranya Firly dan kawan-kawan itu menangani perkara tindak pidana korupsi yang sektornya lingkungan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa GNPSDA yang digagas sekitar tahun 2015-2016 eranya Pak Agus gitu ya. Firly 4 tahun bukan masih.
kan. Yang 5 tahun tuh era setelah itu bukan ya? Bukan. Baik, sekarang ya? Putusan MK-nya Oh, Gufron kan 4 tahun. mereka langsung dapat keuntungan ya. Ini Oh. saya revisi saya koreksi sedikit. Itu Ah. KNPSDA itu bukan di masanya Pak Agus, Oh, oke. tapi di masanya Pak Pak Abraham. Abraham Samad. Ah. Itu 2014. 2014, 2008. Kalau dicek di pemberitaan dengan kata kunci GNPSDA yang keluar itu pemberitaan tahun 2018. Nah, praktis sebetulnya 2019 eranya Firly ini nggak ada sama sekali. Ya. Da Ferry. Terus kemudian tadi soal integritas pimpinan KPK-nya sendiri, selain Firly yang ditetapkan sebagai tersangka, kan ada 2 pimpinan Lili. lain yang melanggar etik kan, Lili Pintauli Siregar sama Nurul Gufron gitu. Kemudian beranjak ke eranya Pak Setio Budianto. Pak Nurul Gufron kena masalah etik yang mana? Yang di Twitter? Bukan. Bukan yang lain. dia Yang di Twitter diduga nggak kena ya? Bukan. Yang terkait dengan ini apa namanya konflik of interest. Ya, Dengan konflik of interest di SDM. Kementerian Pertanian. Yang kasih sesuatu ya, pesan-pesannya. Persis. Kalau yang di Twitter nggak kena beliau? Enggak ya? Enggak, oke. Yang Kan di Twitter tuh yang mana? tuh yang like yang Oh, gitu oke. deh. Nggak baru bagus tahu, saya didengar, baru tahu tuh. nggak bagus didengar oleh Mas Rafael. Saya baru tahu tuh, coba bisa dijelaskan gitu. Ya, terus Nanti pemirsa cari sendiri Cari ya. sendiri. Karena kan jejak digital pasti susah Iya, buat iya, dihapus. iya, iya. Beranjak ke Setio Budianto dan kawan-kawan, sebetulnya kan ini kan bisa diukur pada saat proses seleksi ya. Tadi disampaikan oleh Daveri juga bahwa ini proses seleksinya yang bikin eranya Pak Jokowi nih. ya. Ya kan, panselnya dibentuk oleh Pak Jokowi. Terus pada saat fit and proper test sebetulnya dijelaskan tuh ada beberapa hal yang kemudian luput dilakukan oleh DPR gitu ya, ditanyakan oleh DPR. Pertama soal GNPSDA, terus soal OTT. Nah, dari 10 orang kandidat gitu ya yang dites pada saat fit and proper test gitu ya. 5 orang yang terpilih ini yang mengatakan bahwa udahlah nggak usah lagi lah ada OTT gitu. Nah, itu kan terbukti setidaknya 1 tahun ini kuantitas penanganan Sedikit, perkara menggunakan operasi tangkap tangan gitu ya yang selama ini jadi andalannya KPK berkurang cukup signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tidak ada lagi istilah Jumat keramat ya. nggak ada lagi tuh. Nah, kalau tadi Itu disampaikan kalau Mas Novel waktu beliau masih di KPK, sholat Jumat aja orang udah cemas sama Mas Novel. Iya. Yang terlibat korupsi ya kan? Iya, iya, korupsi. Nah, tapi kalau tadi disampaikan ada positifnya kok eranya sekarang dengan menangkap misalnya wakil menteri ketenaga kerjaan. Ya memang itu kerjaannya harusnya gitu ya. Zamannya Pak Agus Raharjo ke belakang gitu. Berapa sih menteri yang ditangkap? Banyak banget gitu. Nah, ini baru satu terus kemudian dibangga-banggakan gitu ya oleh pimpinan KPK. Karena dia bagus itu karena orang sudah tidak percaya akan terjadi OTT. Tiba-tiba muncul nyempil satu orang, wah, ini tanda-tanda nih. Berarti ekspektasinya memang rendah banget. rendah. Biar minimum banget. Rendah. Masanya Firly OTT menteri 2 loh. 2. Udah, Pak Firly. 2. Ini Mensos baru dan satu KKP wakil kan? menteri lagi. Nah, inilah yang kemudian kalau dikalkulasi gitu ya perhitungan kinerjanya dari skala 1 sampai 10 kayaknya betul kata Bang Novel karena belum terlihat gitu mungkin 4/10 lah. 4/10. Agak lebih baik daripada Firly Tadi 8 kan. 8/100, sekarang 4/10 ya. Iya. Kedua-duanya tidak naik kelas ya. Ya alhamdulillah lah semua sudah Ada peningkatan ya. ada ya entahlah ya apa nasib kita begitu ya. Semua tahu mana yang benar mana yang salah. Cuman kok memilih terlalu jauh dari harapan itu menjadi keanehan. Terakhir saya ingin tanya, di hari anti korupsi sama keluarga mau ngapain, Mas? Siapa tahu kan sholat hajat begitu ya, berharap sesuatu atau makan bakso. Iya. Biasanya apa sih perayaan kecil di anti korupsi atau nggak ada begitu? Ya ini pertanyaannya memang berat sekali. Walau pertanyaan Baru kepikiran ya, ngapain kita merayakan hari anti korupsi? Apa Kalau ya? ngapain gitu ya? Lebaran ya. Kayak lebaran. Karena begini, tentunya ketika hari anti korupsi, saya kalau bicara dengan anak-anak saya selalu bilang bagaimana tindakan tidak berintegritas itu sangat memalukan. Dan kita ini ada di negeri Indonesia dan kalau kita sebagai wujud rasa
berbaik hati atau berbalas budi lah kepada negeri ini, maka kita harus mau berbuat kebaikan dan merasa memiliki negeri ini. Ya. Dengan begitu paling tidak kita nggak akan mau merusak atau melakukan tindakan yang membuat negeri ini menjadi rusak atau menjadi jelek. Praktek korupsi itu pengkhianatan kepada negara, dan hanya orang-orang yang berpikiran jahat kepada negerinya, hanya orang-orang yang tidak merasa memiliki negerinya, maka dia mau berbuat korupsi. Jadi saya pikir kalau saya bicara dengan anak-anak saya, tentu dengan orang-orang yang pernah bertemu atau diskusi dengan saya selalu menekankan bahwa integritas itu menjadi basis kita, kepentingan kita untuk masa depan, dan karena kita ada di negeri Indonesia, maka kita harus merasa memiliki negeri ini dan berbuat sebaik mungkin untuk kepentingan negeri, dan semoga kita bisa menjadi bagian bersama-sama dengan orang-orang yang untuk berbuat kebaikan. Itu kurang lebih. Keren. Saya jadi teringat ada yang melintas di IG saya, di Cina itu ada kebiasaan tuh Mas, di era kekaisaran mereka pengkhianat dan koruptor itu dibuatin patung supaya nanti warganya nabokin mereka tiap ketemu, tabokin. Harusnya Indonesia kayak gitu ya. Nah, saya kebayang tuh ada patung Pak Firly gitu ya. Diki yang paling duluan. Ki, apa yang dilakukan dengan keluarga biasanya sih? Waduh. Atau dengan teman-teman ICW dulu atau di Auriga, apa sih? Ya kalau Ya selain buat acara ya, jangan seminar FGD. ya apa yang dilakukan ya mungkin ini ya Daroni ya, berkontemplasi ya. Daroni. Daveri ya. Mungkin ini ya Daveri ya, berkontemplasi ya, memikirkan lagi. Ini sekaligus tadi ya menyambung apa sih yang bisa dilakukan oleh orang muda. Saya kan orang muda ya Daveri. Nyinggung kami berdua gitu. Kita juga masih muda. Lu masih muda. Melanjutkan lagi Di eranya kita masih muda. di eranya kita masih muda. Melanjutkan lagi ya tadi soal apa sih yang bisa dilakukan oleh orang muda, menjauhkan diri dari sifat antroposentris. Apaan tuh? Berat banget. Memandang bahwa manusia itu pusat alam semesta. Jadi soal lingkungan, soal hal-hal lain yang menopang kehidupan di bumi itu dijadikan sebagai alat untuk penopang melayani aja. kita gitu ya. Persis. Padahal itu sesuatu yang harus kita jaga karena kita hidup di situ, kita membutuhkan itu, lingkungan dan juga ekosistemnya gitu ya. Termasuk bagaimana kemudian integritas itu menjadi penting gitu untuk kita menjauhkan diri dari sifat-sifat antroposentris tadi. Iya, keren. Walaupun dia ada cerita apa yang dia kerjakan di hari anti korupsi ya, dia kampanye terus. Tapi apapun itu tentu tidak sekedar merayakan saja hari anti korupsi. Zaman Pak Soeharto beliau juga nanam pohon reboisasi begitu ya. Tetapi belum tentu itu bicara bagaimana perilaku dan tindakan koruptif tidak tumbuh subur di dalamnya. Mudah-mudahan ini pekerjaan bersama-sama dan dikerjakan sama-sama, bukan kerjaan Mas Novel dan Diki doang, tapi betul-betul pekerjaan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.